Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatulisa Murato di channel YouTube aku Saskia Rafatulisa dan episode tutorial MA dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai kaidah mengisahkan gadget dalam waktu yang lama. Jadi gini, gadget atau gawai ini semakin maju dan semakin berkembang. Jadi seringkali digunakan untuk menjadi sebuah hiburan seperti bermain game, terus berkaraoke, mendengarkan musik, terus juga yang terbaru nanti saya akan merencanakan bikin vlog gaming, tapi sesuai dengan saran dari Opa Iwang. Tapi nanti ya, karena ini masih aku kayak ditegaskan sekali lagi rencana. Jadi berkaitan dengan itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkait-kaidah mengisahkan gadget yang terlalu lama. Jadi gini, sebenarnya gadget itu kan sama ibarat seperti manusia. Jika tubuh sebagai organ, maka gadget itu mempunyai komponen-komponen penting seperti IC, baterai, terus backlight dan sebagainya. Itu berfungsi untuk menghidupkan baterai itu seperti ini. Misalnya kita pakai HP, kita kalau baterainya habis, kita suka sering mengecas. Tapi yang perlu kita ingat, mengecasnya tidak boleh sampai ini ya 100%. Kenapa? Ini untuk mencegah jadi pembocoran baterai yang terlalu gemuk. Kalau yang sekarang tuh kan yang baru rusak itu kan PSP karena baterai cepat rusak dan belum pernah diganti. Terus ya mungkin seperti konsol PlayStation 2 pasti punya mesin komponennya. Ya PlayStation 2, Xbox ataupun Nintendo kan zaman sekarang tuh kan zamannya Nintendo Switch, ada Nintendo Xbox S dan juga PS5. Itu semuanya komponen ini bisa ibarat seperti HP. Jadi ke semua komponen ini sama-sama memiliki mirip seperti Play Store yang bisa mendownload game. Tapi bagi cepat alternatifnya kalian bisa download gamenya di laptop PC nggak bisa yang lebih sah ya. Oke, kita berlupakan soal itu. Namun tanpa kita juga begitu juga dengan iPad. iPad itu juga berkondisi baterai habis juga sama dengan App Store, yaitu juga menggunakan charger khusus diperlukan untuk iPad. Namun tanpa disadari, jika kita pemakaiannya terlalu lama tanpa ada istirahat, misalnya seperti HP, kan HP itu kan mempunyai cahaya sinar blue light yang dipancarkan oleh HP yang bisa mengakibatkan mata itu cepat lelah, terus bisa kebiasaan bergadang, kebanyakan orang seperti itu. Ya mungkin karena segera hanya karena tugas kan masalah, tapi kalau tidak disadari tanpa istirahat juga tidak baik, mengakibatkan matanya merah. Seperti kita lihat di beberapa data saat pandemi, banyak orang menggunakan gadget ini untuk mengkomunikasikan orang lain atau baca online, ya akibatkan matanya jadi rabun. Jadi harus ada istirahatnya juga, ada kaidahnya seperti ini. Terus juga apalagi saat menggunakan mengecas tidak betul kan HP-nya kan juga bisa ini ya, baterai bisa bocor, bisa mengembung, jadi perlu segera diganti. Tapi itu memakan waktu dan biaya yang cukup lama. Seperti contoh yang tahu kan sekarang kan coba tes PSP ya sekali aja, tapi masih oke. Tapi aku nggak ada perlu pakai supaya menghemat baterai. Terus begitu juga dengan iPad. iPad itu kan biasanya kan komponen suara kan tidak enak karena pemakaian volumenya terlalu keras. Itu salah satu foto penyakit dari gadget-gadget itu sendiri. Jadi ada beberapa kaidah dari solusi yang terbaik mengisahkan gadget dengan waktu yang terlalu lama. Kenapa? Ada kaidahnya yang pertama. Jadi kita memberikan tubuh kita tuh beristirahat. Jadi tubuh kita beristirahat. Kalau kita terlalu lama gadget tanpa istirahat tuh, otot-otot kita bisa mengalami sindrom namanya carpal tunnel syndrome, sindrom thoracocorpus, atau copper atau visibility loss syndrome yang mengakibatkan otot-otot kita itu menjadi lebih sakit, nyeri karena terlalu lama menggunakan gadget yang terlalu lama tanpa istirahat. Terus kemudian mata kita itu menjadi cepat merah. Terus juga ada kaki-kakinya punggungnya terutama sakit. Jadi solusi istirahat yang lama itu adalah tidur malam ya. Jadi biasanya tuh kebiasaan begadang itu juga sangat berpengaruh terhadap pengaruh ketegangan otot karena otot bisa cepat lelah. Terus kemudian yang kedua, cara mengisahkan gadget pertama itu kaidahnya adalah bisa mengawetkan baterai. Misalnya terutama mengawetkan baterai ya. Baterai HP ini juga butuh banyak istirahat. Misalnya tidak boleh terlalu saya pakai waktu untuk komunikasi aja supaya baterai tidak cepat habis. Biasanya kalau baterai cepat habis itu karena kebiasaan menggunakan ponsel saat dicas. Tapi sisi baiknya istirahatkan saja terlebih dahulu, dan apalagi kalau perlu jauhkan HP dari kita saat kita tidur supaya kita tidak mulai terganggu dengan suara jaringan tersebut karena itu bisa menghambat sel-sel jaringan otak. Kemudian yang ketiga, selain bisa mengangkat baterai, ini juga membantu memanajemenisasi waktu. Jadi pemakaian gadget terlalu lama itu kan juga dapat memakan waktu yang banyak, tapi tanpa kita sadari kalau menggunakan terlalu banyak waktu tuh bisa lupa dengan diri kita seperti ketagihan atau kecanduan. Misalnya ketagihan main game online juga masih kita lebih ingin terus. Terus juga menonton konten porno bisa mengakibatkan otak-otak kita jadi rusak dan terganggu.
Apalagi yang paling parah adalah konten kekerasan. Konten kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan keluarga, itu juga mempengaruhi pada diri kita loh. Karena zaman sekarang ini kan zaman di era digital itu, memang banyak manusia itu susah bernostalgia tanpa alasan. Seperti karena terlalu adegan KPI yang terlalu berlebihan, terus juga karena merasa emosional karena memilih program yang sama-sama berulang-ulang, terus juga beresiko dengan misalnya tayangan-tayangan di OTT streaming itu kebanyakan itu kan harus berbayar, jadi kita masih lebih pusing untuk membayar nontonnya secara gratis dan terpaksa lewat video YouTube ataupun di layar kaca 21 atau website kita seperti pencarimu.net layar kaca 21. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu itu jika mau aku untuk malas belajar, apalagi masa usia sekolah itu kan masa cukup berkembang. Jadi persiapan ujian itu sangat penting, jadi kita sebenarnya kita nggak gadget, kecuali kalau misalnya kita latihan soal lewat laptop atau PC kan nggak masalah, karena kan memang zaman sekarang itu banyak yang menggunakan buku-buku jadi sebagai pengganti buku. Kalau misalnya buku itu harganya cukup mahal, sebagai buku detik-detik ataupun dan sebagainya. Dan itulah bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu misalnya terlalu lama ini hanya keperluan aja. Jadi jika tidak, nih bagi kalian yang merasa tonton TV dengan menggunakan streaming, pastikan batasi waktu kalian untuk sholat, beribadah. Jadi kalian bisa gadget itu juga membantu kita tuh masuk kita lebih tenang dan melakukan kita berguna lainnya, seperti aku bilang tadi, belajar, ibadah, atau membaca buku dan bermain video game konsol bukan main konsol sih, atau bisa kataku istirahat tidur aja, lakukan kegiatan yang di luar rumah seperti membebaskan rumah, terus juga memasak makanan kreasi kita sendiri, terus berolahraga di luar, atau perlu kalian bisa melakukannya di Pilates Fitness ataupun pergi ke perpustakaan dengan menggunakan sepeda untuk membuat manajemen waktu kita, menghindarkan diri dari gadget yang terlalu berlebihan. Bukan berlebihan, tapi secukupnya aja, asalkan nggak boleh terlalu berlebihan. Harus yang paling penting sekali, harus banyak istirahat, tidur malam, supaya tubuh kita itu bisa lebih cepat dengan tenang bisa menggunakan gadget tersebut dengan hadapan yang lebih tenang untuk kerja dan juga untuk belajar. Oke, dan juga untuk hiburan. Oke, video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa basa-basi untuk seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana kaidah dari lain untuk mengistirahatkan gadget yang terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.